Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 25 Februari. Dalam kisah Injil hari ini dikisahkan bagaimana murid-murid Yesus tidak mampu mengusir setan. Ternyata kekuatan jahat lebih besar daripada kapasitas dan kemampuan mereka. Hari ini juga, dewasa ini juga, banyak kejahatan yang melampaui kemampuan kita. Nampaknya atau rasa-rasanya kita hendak berjuang melawannya, tetapi kadang-kadang dunia bahkan terasa menjadi lebih parah atau menjadi lebih buruk. Perang terhadap kekerasan, obat-obatan, terhadap perang, penyakit, pengangguran, terorisme, dan lain-lain. Kita berupaya keras untuk mengusirnya, tetapi kadang-kadang situasi dunia malah menjadi semakin buruk. Dalam kisah Injil hari ini, ketika sang anak tak kunjung sembuh, orang tua pasti akan menjadi frustrasi karena tidak ada solusi. Roh jahat itu tetap menguasai si anak tersebut. Para saudara, situasi penderitaan ini sangat detail digambarkan oleh Markus. Bagaimana orang tua itu menderita di satu sisi dan bagaimana ketidakmampuan para murid untuk mengusir roh jahat itu. Ada dua hal para saudara yang patut untuk kita cermati dalam Injil hari ini. Yang pertama yaitu kebingungan dan ketidakberdayaan orang-orang, dalam hal ini murid-murid, dalam menghadapi fenomena kerasukan. Dan yang kedua itu ialah mereka tetap masih memiliki kekuatan iman di dalam Yesus sebelum iblis itu akhirnya kehilangan pengaruhnya. Yesus pun ketika datang, akhirnya ketika diberitahu hal itu, menegur kekurang percayaan para murid. Lalu kemudian ia bertindak, ya, dan tentu saja ia menghadapi keinginan si bapak tersebut yang mohon agar anaknya ini disembuhkan, ya. Dan tanggapan bapak ini menjadi sangat sentral para saudara, karena tanggapan bapak tersebut juga akan menunjukkan sikap para murid. Meskipun para murid itu terbatas dan ragu, baik si murid maupun si bapak ini, mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka. Dengan kuasanya, akhirnya Yesus mengusir roh jahat itu, dan roh jahat itu tidak pernah lagi mengganggu si anak tersebut. Lalu kemudian Yesus memperdalam iman para muridnya. Ketika mereka bersama-sama, para murid bertanya, mengapa mereka tidak mampu mengusir setan? Yesus bilang bahwa jenis ini memang hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Sebelumnya di kisah-kisah sebelumnya, para murid ini mampu mengusir kuasa-kuasa si jahat. Tetapi sekarang mengapa tidak mampu? Apakah ada yang kurang? Apakah iman mereka kurang? Atau mereka kurang dalam hal doa? Mengapa kurang, para saudara? Hari ini di antara kita juga di zaman dewasa ini banyak kekuatan-kekuatan jahat yang harus kita tumpas dengan doa dan puasa. Yesus pada hari ini ingin membebaskan kita dari yang namanya rasa takut. Seringkali ketakutan itu digambarkan oleh kuasa-kuasa seperti digambarkan oleh Paulus, pemerintahan-pemerintahan maupun kuasa di atas maupun di bawah ataupun makhluk yang lain. Tetapi para saudara, sedemikian kejam pun mereka, toh itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu sendiri. Sesudah kebangkitan, Yesus berkata kepada kita, jangan takut, aku besertamu dan damaiku senantiasa melindungimu. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda tinggal dalam pengalaman ketidakberdayaan di hadapan kejahatan dan kekerasan? Bagaimana Anda mengatasinya? Dan yang manakah jenis kejahatan yang harus Anda lebih banyak sembuhkan dengan banyak doa dan puasa? Mari kita mengandalkan kekuatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati.